Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhatullah wa talibat. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran tauhid, yang mana kita telah sampai pada pelajaran bagian kedua, pelajaran ketujuh atau pelajaran ke-13. Min anwa'il ibadah, min anwa'il ibadati, termasuk dari macam-macam ibadah. At-tawakkulu, yaitu tawakal. Taib. Jadi pembahasan kita saat ini adalah yaitu mengenai tawakal. Perhatikan ayo syabab, perhatikan ayo tulab wa talibat. Fi kulli sabahin taghdut tuyuru mufaraqatan a'syashaha. Setiap pagi hari burung-burung pergi meninggalkan sangkar-sangkarnya. Setiap pagi hari burung-burung pergi meninggalkan sangkar-sangkarnya. Setiap pagi hari burung-burung pergi meninggalkan sangkar-sangkarnya. Wa tatiru fis samai bahithatan an arzaqiha. Berterbangan di langit untuk mencari rizki-rizki mereka. Berterbangan di langit untuk mencari rizki-rizki mereka. Berterbangan di langit untuk mencari rizki-rizki mereka. Fala ta'udu illa wa qad syabi'at wartawat wa ahdarat ta'aman li sighariha. Lalu burung-burung tersebut tidak kembali kecuali dalam keadaan kenyang, hilang dahaganya, dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Lalu burung-burung tersebut tidak kembali kecuali dalam keadaan kenyang, hilang dahaganya, dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Maksudnya apa? Ayyuhatullah wa talibat. Maksudnya di sini adalah kalau kita perhatikan burung-burung yang ada di sekeliling kita, kita melihat setiap pagi burung berterbangan keluar dari sangkarnya untuk mencari makan. Pada sore hari burung tersebut kembali ke sangkarnya dalam keadaan kenyang dan dahaganya hilang, dan juga membawa makanan untuk anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Dari hal tersebut, perhatikan ini burung berterbangan di sini, gambar ini burung memberi makan anak-anaknya. Dari cerita di atas ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika burung tersebut keluar dari sangkarnya, apakah burung tersebut tahu di mana dia mencari rizkinya? Hal ya'rifu at-ta'iru qabla khurujihi min ushihi aina rizquhu. Apakah burung-burung tersebut tahu sebelum dia keluar dari sangkarnya di mana dia mendapatkan rizki? Jawabannya apa? Tentu tidak tahu. Pertanyaan kedua, hal khurujut ta'iri wa sa'yuhu sababun fi rizqihi amla? Apakah keluarnya, terbangnya burung dan keluarnya burung itu sebab dia mendapatkan rizki atau tidak? Jawabannya tentu iya. Usaha dan keluarnya burung dari sangkarnya itu adalah sebab dia mendapatkan rizki. Nah, dari kisah burung ini kita akan memahami
apa itu makna daripada tawakal. Ya. Apa itu makna daripada tawakal? Taib. Perhatikan ayatullah. Wa talibat. At-tawakkulu. Tawakal. Ta'rifut tawakkul. Pengertian tawakal. At-tawakkulu huwa. Tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, bergantung kepada atau bersandar kepada Allah Ta'ala. Al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala fi husuli matlubin, untuk mendapatkan keinginan, au daf'i makruhin, atau menolak sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dibenci. Ma'a fi'lil asbabi al-masyru'ati, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Ini adalah pengertian tawakal. Jadi tawakal, perhatikan ayatullah wa talibat. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan keinginan atau menolak sesuatu yang dibenci, tidak diinginkan, disertai dengan melakukan sebab yang disyariatkan. Nah, jadi Ustadz ulang lagi, apa itu tawakal? Tawakal itu bersandar kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau menolak apa yang tidak kita inginkan, disertai dengan apa? Melakukan usaha, melakukan sebab yang disyariatkan. Hukmu at-tawakkuli 'ala Allah, hukum bertawakal kepada Allah. Apa hukumnya? At-tawakkulu 'ala Allahi wajibun, wat tawakkulu 'ala ghairihi syirkun. Bertawakal kepada Allah hukumnya wajib, dan bertawakal kepada selain Allah adalah syirik. Maksudnya apa? Bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ini wajib hukumnya. Kita ingin sukses, kita bersandar, bergantung kepada Allah. Kita ingin lulus, kita bergantung dan bersandar kepada Allah. Ini wajib hukumnya. Kalau kita ingin sukses kemudian menggantungkan cita-cita atau menggantungkan usaha kita kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat ini apa? Maksudnya adalah orang-orang yang beriman, cirinya adalah mereka hanya bertawakal kepada Allah, hanya menggantungkan semua urusannya kepada Allah, tidak menggantungkan kepada yang lainnya. Ini maksud dari ayat ini. Jadi orang yang benar-benar beriman itu hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Taib, aywatul talibat. Ini adalah tawakal, hukum tawakal. Jadi hukum tawakal adalah wajib, ya. Tawakal kepada Allah hukumnya wajib, bertawakal kepada selain Allah adalah syirik. Taib, ayatullah wa talibat. At-tawakkulu la yunafil akhdha bil asbab. Bertawakal tidak bertentangan dengan melakukan usaha atau melakukan sebab. Maksudnya apa? Ketika seseorang bertawakal, maka itu tidaklah bertentangan dengan usaha yang harus dia lakukan. Karena apa? Perhatikan. At-tawakkulu 'ala Allahi la yunafil akhdha bil asbabil mubahati. Bertawakal kepada Allah tidak bertentangan dengan melakukan usaha yang diperbolehkan. Jadi bertawakal kepada Allah itu tidak bertentangan dengan melakukan usaha yang halal. Bahkan keduanya itu saling mendukung. Fa'alal muslimi an yajma'a bainahuma. Maka wajib atas seorang muslim, wajib setiap muslim untuk menggabungkan antara tawakal dan melakukan usaha. Jadi harus bisa, ya bertawakal, ya berusaha. Ad-dalilu, dalilnya adalah hadits Amr bin Umayyah ad-Damri. Hadis Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu qala, dia berkata,
Qultu ya Rasulullah, ursilu naqati wa atawakkalu au ya, ursilu naqati wa atawakkalu. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, aku melepas ontaku kemudian bertawakal. Qal, Rasulullah bersabda, bal qayyidha wa tawakkal. Tidak, tetapi ikatlah ontamu lalu bertawakal. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat Amr bin Umayyah ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat tawakal, yaitu tawakal itu apakah aku melepas ontaku begitu saja kemudian aku bertawakal? Maka oleh Rasulullah SAW mengatakan apa? Bukan seperti itu tawakal, tapi tawakal adalah mengikat onta supaya ontanya tidak lepas, lalu bertawakal. Jadi berusaha untuk apa? Mengikat ontanya supaya tidak lepas. Kalau orang melepas tanpa mengikat onta, maka dia belum bertawakal. Karena apa? Tidak ada usaha. Contoh lain, mithalu dzalik, contoh itu, al-musafiru yatafaqqadu sayyaratahu wa ma tahtaju ilaihi min siyanatin wa ghairi dzalika, thumma yusafiru mutawakkilan 'ala Allah. Contohnya orang yang ingin safar, musafir, seorang musafir, sebelum dia bepergian, dia mengecek mobilnya. Mobilnya dicek dulu, olinya, bensinnya, kondisi mesinnya, dicek, direparasi dulu, baru dia melakukan perjalanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tawakal, jadi melakukan usaha dulu. Sebelum orang pergi jauh, naik motor contohnya, maka motornya dicek dulu, apakah motornya rodanya masih bagus, kempot tidak, mesinnya masih enak tidak, olinya sudah diganti belum. Ini dicek semuanya, karena apa? Dia mau melakukan perjalanan. Kemudian dia bertawakal dan melakukan perjalanan. Ini adalah tawakal, jadi melakukan usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini ada nasyad, ini kegiatan kita lewati. Jadi ayatullah singkatnya, tawakal harus disertai dengan usaha. Orang yang bertawakal dan tidak berusaha tidak diperbolehkan. Orang yang berusaha dan tidak bertawakal juga tidak diperbolehkan. Taib, perhatikan ayatullah. Tarkul asbabil mubahati ajzun wa tawakulun. Meninggalkan usaha yang mubah, meninggalkan usaha yang boleh adalah sifat lemah dan pura-pura tawakal. Jadi orang yang tidak mau usaha itu bukan tawakal, tapi adalah pura-pura tawakal dan orangnya malas. Taib, perhatikan. Al-qu'udu 'anil amali wa tarkul asbabi laisa tawakkulan. Duduk berpangku tangan tanpa bekerja dan meninggalkan usaha bukanlah tawakal. Wa innama huwa tawakkulun wa kasalun wa ajzun wa huwa madmumun. Itu adalah orang yang pura-pura tawakal, malas dan lemah, dan dia adalah tercela. Jadi orang yang duduk berpangku tangan, nggak mau bekerja dan nggak mau berusaha, dia nggak bertawakal. Tapi dia adalah orang yang pura-pura tawakal, orang yang malas, orang yang lemah, dan ini tercela. Contohnya, mithalu dzalik, contohnya, man yajlisu fi baitihi min ghairi an yas'a fi amalin. Orang duduk di rumahnya nggak mau bekerja. Orang duduk di rumahnya nggak mau bekerja. Au tijaratin, au tidak mau berdagang. Au wadhifatin, au tidak mau menjadi karyawan. Jadi bekerja nggak mau, menjadi karyawan nggak mau, berdagang nggak mau. Summa yantadiru al-husula 'alal mal. Kemudian dia menunggu mendapatkan uang, mendapatkan harta.
Nah, ini contohnya orang yang pura-pura tawakal, nggak mau kerja, nggak mau berdagang, nggak mau menjadi karyawan. Lalu dia apa? Duduk manis di rumahnya dengan harapan ada uang yang datang, ada harta yang datang. Maka ini bukanlah tawakal. Ini adalah orang yang berpura-pura tawakal, malas dan lemah. Demikian juga seorang santri. Seorang santri yang ingin lulus ujian, ingin sukses, maka dia harus apa? Dia harus berusaha. Usahanya apa? Belajar, menghafal, murojaah. Ini kemudian dia bergantung kepada Allah, menyerahkan urusan dia kepada Allah, maka dia sudah bertawakal. Tapi kalau ada santri belajar tidak mau, membaca pelajaran tidak mau, murojaah nggak mau, kemudian dia berharap lulus atau naik kelas, maka dia ini apa? Dia tidak bertawakal. Dia ini adalah orang yang pura-pura tawakal. Taib ayatullah wa talibat sekarang yaitu thamratu at-tawakkuli, buah dari bertawakal. Apa buahnya? Orang yang melakukan ibadah mesti ada buahnya, baik bisa dia nikmati ketika di dunia maupun di akhirat. Man tawakkala 'alallahi haqqa tawakkuli tawallallahu amrahu. Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan mengurus, Allah akan memperhatikan urusannya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan apa? Menyelesaikan urusan dia. Allah Ta'ala yang akan menghandle urusan dia. Wa kafahu ma ahammahu min amri dinihi wa dunyahu. Dan Allah akan mencukupi dia perkara-perkara yang menjadi pikiran dia dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Wa amaddahu bil quwwati wal azimah. Dan Allah akan memberi kekuatan dan semangat, wasobri dan kesabaran. Jadi buah dari tawakal, tawakal orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah disertai dengan usaha, buahnya apa? Allah akan menyelesaikan urusan dia. Allah akan memberi kecukupan dia terhadap hal-hal yang menjadi pemikiran dia, menjadi pikiran dia dalam masalah agama maupun masalah dunia. Dan Allah akan memberi kekuatan dia, keinginan kuat dan kesabaran. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia, akan mencukupinya. Nah, subhanallah, ini buah tawakal. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia, mencukupi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ayatullah wa talibat. Ini ada kegiatan nomor 2, kita loncati. Kegiatan nomor 3, kita loncati. Ini evaluasi, kita loncati. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengenai apa? Pengertian tawakal, bahwa tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah untuk mendapatkan satu keinginan atau menolak suatu yang dibenci, disertai dengan usaha yang disyariatkan. Hukum tawakal kepada Allah adalah wajib, dan bertawakal kepada selain Allah adalah syirik. Dalilnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini yang ketiga, bahwa tawakal tidak bertentangan dengan melakukan usaha. Bahkan tawakal dan berusaha itu adalah sesuatu yang saling beriringan. Yang keempat, meninggalkan usaha yang diperbolehkan adalah orang lemah dan pura-pura tawakal. Buah dari tawakal adalah Allah akan mencukupi segala urusan orang tersebut. Allah Ta'ala akan mencukupi segala urusan orang tersebut. Taib ayatullah wa talibat. Ini adalah pelajaran kita untuk hari ini. Dan insya Allah Ta'ala ini adalah pelajaran terakhir
dan pekan terakhir untuk semester ini. Kemudian insya Allah ta'ala pekan depan adalah pekan tenang untuk murojaah, belajar kembali selama 1 semester. Dan pekan berikutnya kita akan melakukan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester untuk semua mata pelajaran, baik tahfidz, diniyah maupun mata pelajaran yang lainnya. Taib ayyuhatullab wa thalibat. Di sini Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya selama Ustadz mengajar kalian melalui daring ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti ada konsultasi, pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup santri yang berkaitan dengan pelajaran, dengan ujian, bisa disampaikan sana supaya bisa kita jawab dan kita jelaskan. Taib ayatullah wa talibat, kita cukup sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.